Asal-usul ikan duyung, cerita dari Sulawesi Tengah. Ikan duyung adalah jenis ikan yang sangat populer bagi manusia. Namun begitu, keberadaan ikan duyung ini belum bisa dibuktikan secara fakta. Ikan duyung selama ribuan tahun menjadi cerita bagi mereka yang suka melaut, maupun bagi yang tak pernah ke laut sekalipun. Ikan duyung banyak menghasilkan berbagai cerita rakyat di berbagai negara. Di Indonesia, asal ikan duyung menjadi salah satu cerita rakyat yang berkembang di Provinsi Sulawesi Tengah. Kisah asal-usul ikan duyung masih banyak diceritakan secara turun-temurun hingga sekarang. Di suatu waktu nan lampau, hiduplah sebuah keluarga yang sangat miskin di dekat sebuah pantai. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anaknya yang masih kecil. Hampir setiap hari, satu keluarga hanya memakan umbi-umbian, karena hanya itu yang mereka punyai. Sang ayah setiap hari bekerja di ladang kecil, tidak jauh dari rumahnya. Suatu hari, ketika laut ombaknya agak tenang, sang ayah berhasil mendapatkan ikan yang sangat besar. Sekeluarga pun menikmati ikan laut yang besar-besar itu. Si sulung dan bungsu makan dengan sangat lahapnya. Mereka berdua sangat senang karena bisa makan ikan setelah setiap hari hanya memakan umbi-umbian. Dan sang ayah pun berkata, "Bu, hari ini aku akan ke ladang untuk mengambil umbi-umbian. Sekalian nanti juga aku akan juga ke laut untuk mencari ikan. Jangan lupa ya, sisakan seekor ikan untuk makan siangku nanti." Sepeninggal ayahnya, si bungsu ternyata merengek meminta makan ikan. "Bu, aku lapar sekali. Aku ingin memakan ikan itu." "Makanlah, tapi sisakan seekor untuk ayahmu nanti." Ketika bungsu sedang makan ikan itu, datanglah sang kakak lalu berkata, "Bu, aku juga ingin makan ikan." "Baiklah," kata sang ibu, "tapi sisakan seekor untuk makan siang ayahmu." Ketika anak-anaknya sedang makan, sang ibu pun pergi mencuci ke belakang rumah. Sepertinya si sulung dan si bungsu memang sangat menyukai ikannya. Mereka lupa pesan ibunya untuk menyisakan seekor ikan untuk ayahnya. Selesai mencuci, ibu pun masuk kembali ke dalam rumah. Namun, alangkah terkejutnya dia. "Nak, kenapa ikannya kalian habiskan? Bukankah ibu sudah berpesan agar menyisakan 1 ekor untuk ayah kalian?" "Maaf ibu," kata si bungsu, "soalnya ikannya enak sekali." "Ya sudahlah, biar nanti ibu menjelaskan kepada ayah kalian." Ketika hari sudah menjelang siang, sang ayah pun pulang ke rumah. "Bu, ternyata ladang kita diserang hama tikus. Semua umbi-umbian habis, sedangkan di laut ombak sangat besar sekali, sehingga ayah tidak mendapatkan seekor ikan pun." "Hei, kenapa kamu diam saja? Seperti orang bingung," kata sang ayah. "Sekarang ambilkan ikan untuk aku makan siang. Aku lapar sekali." "Bang, anak-anak kita tadi sangat lapar. Mereka memakan ikan itu." "Tapi masih ada seekor kan? Cepat ambilkan, aku lapar sekali." "Semua ikan sudah habis dimakan anak-anak." "Apa? Dasar kamu tidak bisa dipercaya. Bukankah aku sudah berpesan kepadamu?" "Iya bang, tapi anak-anak kita sangat lapar." "Ah, jangan banyak alasan. Pasti kamu juga ikut makan kan? Sehingga habis tak tersisa." Malam harinya, ibu dan 2 anaknya itu hanya makan umbi-umbian. Ayahnya pergi keluar rumah karena masih marah. "Maafkan kami, Bu," kata si sulung. "Karena kami, ibu dimarahi ayah." "Sudahlah, kalian makanlah umbi-umbian ini. Besok pasti ayah sudah tidak marah lagi." Pagi harinya, ketika langit masih agak gelap, sang ibu itu memandangi kedua anaknya. Terbersit rasa kasihan melihat kedua anaknya yang masih kecil. Diam-diam, sang ibu pun melangkahkan kakinya menuju laut. Sulung dan bungsu yang tidak melihat ibunya pun bertanya kepada ayahnya, "Ayah, ibu di mana?"
Ayah pun menjawab, mungkin ke laut, mencari ikan untuk kalian. Sulung dan bungsu pun mencari ibunya ke laut. Ibu, ibu, ibu di mana? Kami lapar sekali. Tidak berapa lama kemudian, sulung dan bungsu melihat ibunya datang. Ibu kenapa berada di dalam air? Ibu mencari ikan untuk kalian. Nah, bawalah ikan ini. Kalian pasti sudah lapar kan? Tapi kenapa ibu tidak ikut pulang? Kalian pulanglah dulu. Nanti ibu menyusul. Sesampainya di rumah, sulung segera memanggang ikan itu dan memakannya bersama adiknya. Sedangkan sang ayah hanya duduk-duduk saja di teras rumah. Hingga malam tiba, sang ibu tak kunjung pulang. Si sulung dan adiknya pun tertidur. Pagi harinya, sulung dan bungsu segera mencari ibunya di laut. Ibu, ibu. Sulung dan bungsu sangat terkejut melihat sosok manusia setengah ikan yang datang di hadapan mereka. Wajahnya memang sangat mirip dengan ibunya. Kamu siapa? Nak, aku ini ibumu. Ibu sengaja berwujud seperti ini agar setiap hari bisa mencarikan ikan untuk kalian. Bohong, kamu pasti makhluk yang telah memakan ibuku. Nak, ini benar ibu. Kamu pasti telah membunuh ibuku. Kamu makhluk jahat. Sang ibu pun sangat sedih melihat anak-anaknya berlari meninggalkannya. Namun sudah terlambat. Sang ibu sudah tidak bisa kembali ke wujud aslinya sebagai manusia. Sang ibu yang sudah berubah menjadi setengah ikan itu hanya bisa menangis menyesali keputusannya. Dia pun kemudian berenang ke lautan lepas. Berenang ke sana kemari tanpa tujuan sambil membawa kesedihannya. Ibu yang berubah menjadi setengah ikan itu kemudian dikenal dengan nama ikan duyung.